Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan lanjutkan pertemuan berikut ya, menyambung kemarin pertemuan tentang IT arsitek. Nah, hari ini kita akan coba lihat bagaimana seorang IT arsitek melihat ya atau memandang sebuah persoalan seperti yang saya janjikan kemarin. Mungkin kita langsung lihat slide saja. Baik. Oke. Seperti saya jelaskan kemarin bahwa ada perbedaan inti antara seorang sistem analis dengan IT arsitek. Jadi kalau sistem analis itu dalam menyelesaikan masalah dia akan masuk ke dalam. Ya. Dia masuk ke dalam satu area, dia lihat inti permasalahan yang ada di sana, kemudian diselesaikan. Tapi seorang IT arsitek dia akan melihat sesuatu dari luar. Ya. Dia akan melihat sesuatu dari luar. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, bagaimana cara melihat dari luar. Nah, hari ini poinnya di situ. Ya. Jadi bagaimana cara seorang arsitek melihat permasalahan dari luar, tidak dari dalam. Oke. Nah, ini juga nanti akan berhubungan dengan teknis ya, cara Anda nanti dalam membuat laporan kerja praktek atau mendapatkan data di kerja praktek dan skripsi. Nanti kita jelaskan. Oke. Hari ini saya punya satu alat bantu ya, yang saya sebut dengan node diagram. Saya sebut dengan node diagram. Node diagram ini sendiri diambil dari jaringan komputer sebetulnya. Ya, simpul, node itu simpul. Jadi kita akan coba lihat dalam node diagram ini simpul-simpul itu nanti akan mewakili entitas atau aktor. Kita sebut aktor ya. Dia akan diwakili oleh simpul-simpul di dalam diagram. Nah, teknis penggambaran diagram nanti Anda bisa copy file ini. Di bawah juga akan saya kasih contoh sedikit ya. Bagaimana cara menggambarkan diagram node yang merupakan alat ya. Alat dari apa yang kita sebut dengan IT arsitek. Oke. Di sini dikatakan bahwa node diagram tuh membantu seorang arsitektur sistemnya atau sistem analis juga bisa untuk membaca proses bisnis secara lengkap dan utuh. Nanti kita lihat apa bedanya lengkap dan utuh. Oke. Oke. Di sini juga di file ini saya cantumkan beberapa perbandingan diagram. Jadi sebetulnya node diagram ini beberapa gabungan dari data flow diagram, dari pemrograman terstruktur, diagram terstruktur, kemudian digabung dengan use case, dengan activity diagram. Saya agak bingung untuk menjelaskan ini kalau tidak tatap muka ya. Tapi kita cobalah nanti. Jadi ada beberapa diagram yang digabung untuk membentuk node diagram. Oke. Oke, ini kemampuan dan lain-lain. Coba kita lihat langsung ke simbol. Oke. Oke. Pada saat menggambarkan simbol, Anda bisa melihat notasi ini nanti. Ya. Bulat atau elips seperti ini menunjukkan objek entitas atau node. Ya. Atau yang disebut dengan aktor. Oke, aktor bisa kita gambar seperti ini. Aliran data atau proses sama ya. Kemudian ada aktivitas suatu dokumen, data store, kemudian penomoran. Ya, penomoran nanti kita lihat. Oke. Ini nanti dipelajari. Ya. Kemudian node diagram mirip dengan use case akan disertai dengan yang namanya node description. Anda bisa lihat ini node description di sini ya. Oke. Jadi dilengkapi dengan nomor, field ID ini nanti kita lihat apa. Field ID ini nomor urut ya, nomor urut proses. Kalau nomor ini yang ada di sini ada nomor urut kegiatan, nomor urut saja. Tapi field ID adalah nomor urut proses. Oke. Aktor node to node. Aktor di sini maksudnya nanti pada saat
proses mengalir dari node mana ke node mana. Ya. Itu cara membuat node description, mirip dengan use case. Ya. Mengalir dari node mana ke node mana. Prosesnya apa? Oh, ternyata prosesnya meminta data barang dari gudang. Mengalir dari node marketing, dari marketing ke inventory, misalnya begitu ya. Data yang mengalir apa? Ada nggak dokumen yang ikut serta pada saat data mengalir? Jadi dicantumkan di sini. Oke. Oke, ini kesimpulannya. Kesimpulan bisa kita isi dengan apa saja. Baik, ini nanti enaknya memang langsung ya, langsung praktek ya. Oke, kita lihat langsung ke bawah. Langkah penggunaan ada di sini. Ya, langkah penggunaan diagram. Anda bisa lihat ini nanti. Baik. Ini perbandingan ya antara data flow diagram, activity, flow map ya dengan use case. Oke. Oke. Kita lanjut saja. Oke. Nah, Anda lihat ini, di bawah ini saya punya satu studi kasus proses bisnis. Ya. Yang ceritanya PT Dodo Lapis ini akan melakukan pembelian barang ke PT Angin Ribut. Studi kasus pembelian. Ya, pembelian. Nah, inilah yang akan Anda lakukan nanti mahasiswaku semua di kerja praktek semester depan. Ya, kerja praktek semester depan dan skripsi. Bagaimana Anda menangkap sebuah proses yang terjadi di satu perusahaan yang nanti akan Anda buat laporannya. Oke. Ada cerita di sini. Bagian HRD PT Dodo Lapis membutuhkan seperangkat ATK katanya. Dengan begitu, bagian HRD mengajukan formulir kebutuhan barang ke bagian pembelian. Ya, ini udah proses nih ya. Ini satu proses. Tuh. Ada satu proses. Oke. Apa yang dia butuhkan? Ada dokumen yang mengalir? Ada. Namanya formulir kebutuhan barang. Ya. Dari aktor mana ke aktor mana? Bagian HRD ke bagian pembelian. Oke, itu mengalir ya. Oke, Anda lihat sekilas. Nah, kita coba lihat di bawah. Jadi ini ceritanya agak panjang, nanti saya bagikan di kelas ini. Nanti saya bagikan studi kasusnya. Nah, oke. Oh, mana? Bentar. Baik. Biasanya pada saat menggambarkan proses bisnis, Anda akan membuat deskripsi. Ya, itu yang dilakukan di KP, dilakukan seorang sistem analis. Ya. Anda akan masuk ke bagian pembelian, ini studi kasus pembelian, akan masuk ke bagian pembelian PT Dodo Lapis, Anda akan bertanya, Pak, Ibu, nanti kalau ada studi kasus pembelian gimana ceritanya? Kita membuat deskripsi. Kemudian kita terjemahkan dalam diagram activity biasanya di awal. Oke? Kita terjemahkan di situ. Nah, tapi dalam konsep IT arsitek tidak seperti itu. Ya. Dia lebih umum, lebih global. Dalam hal ini, saya sudah punya 2 struktur organisasi. Oke. Seperti yang saya minta kemarin, Anda diminta untuk menyiapkan 2 struktur organisasi. PT Dodo Lapis dan PT Angin Ribut. Ceritanya, studi kasus di atas adalah PT Dodo Lapis mau membeli sesuatu dari PT Angin Ribut. Prosesnya seperti apa? Nah, satu katanya, kita lihat ya. Kita lihat, kita kembali ke atas. Nah, bagian HRD PT Dodo Lapis membutuhkan seperangkat ATK ya. Dengan begitu, ini proses pertama. Bagian HRD mengajukan formulir kebutuhan barang ke bagian pembelian dari PT Dodo Lapis. Oke. Bagian HRD mengajukan formulir kebutuhan pembelian barang ke bagian pembelian. Ya. Bagian HRD akan mengajukan formulir pembelian kebutuhan barang ke bagian pembelian, ke sini. Dia akan mengajukan itu ke sini. Oke. Dokumen apa yang mengalir? Ada. Ya. Oke. Nah, dalam node diagram,
kita akan tarik garis dari HRD ke kepala pembelian. Kita tarik garis proses ke bagian pembelian. Kemudian kita kasih angka 1. Menandakan itu adalah nomor urut proses. Ya, proses nomor 1. Oke. Singkat cerita, Anda akan lihat ini. Oke. Ya. Anda lihat di sini. Ini proses nomor 1. Berikutnya proses nomor 2. Berikutnya proses nomor 3. Namun diagram yang saya gambar ini agak kurang. Nanti Anda tambahkan ya. Di sini tidak mempunyai anak panah. Ya, karena ini saya bikin agak buru-buru juga. Harusnya ada anak panah ya. Jadi HRD ke pembelian harus ada anak panah. Sehingga jelas panahnya. Ya, arah. Panah itu menentukan arah. Flow, arus. Yang mengalir dari mana ke mana. Oke. 2, 3, oke, 4. Ini menunjukkan arus proses. Oke. Nah, mengapa saya bedakan warna biru dan merah? Merah ini menunjukkan hubungan antara dua perusahaan sudah. Tuh. Di antara dua perusahaan sudah beda warna. Tapi kalau proses di dalam masing-masing perusahaan, saya kasih satu warna saja. Biru, ya. Ini merah. Oke. Nah, silakan dilihat dulu ya. Nah, apa yang menjadi konsep dasar daripada IT arsitektur adalah dengan melihat permasalahan ini secara global, secara umum, kita akan tahu ada kelemahan seperti apa. Misal saya kasih contoh. Kalau Anda sistem analis ya, yang terbiasa dengan pola lama, masuk ke dalam satu masalah, kemudian Anda cari masalah yang ada di dalam, ya, itu ibarat seperti orang main bola. Ya. Anda pemain bola, Anda masuk ke dalam lapangan bola, Anda hanya akan tahu yang di dalam. Tapi penonton lebih pintar. Ada yang tahu sebabnya kenapa? Karena penonton melihat permasalahan dari luar lapangan. Ya, sama seperti yang kita lakukan sekarang. Ya. Pada saat kita melihat sesuatu dari luar lapangan seperti ini, kita akan tahu. Pada saat HRD mengajukan form pembelian barang ke kepala pembelian, kita akan tahu, loh, kenapa harus ke kepala pembelian? Ya. Kenapa HRD tidak tanya dulu ke staf pembelian? Misalnya, bisa beli barang nggak? Atau ke staf pembelian saja? Ya. Atau mungkin ada solusi lain. Harusnya sebelum ada proses nomor 1, ya, sebelum ada form pembelian barang, HRD ini harusnya tanya dulu keuangan. Ada proses nomor 1 nih ke kepala keuangan, ya, bahwa ada dana nggak untuk pembelian, gitu ya. Oke, nah jadi intinya apa? Intinya bahwa dengan melihat sesuatu dari luar seperti ini, kita bisa melakukan koreksi, evaluasi secara langsung. Ya. Mana yang kira-kira harus dilakukan? Mana yang merupakan kelemahan? Ya. Ini kepala pembelian nomor 2 ke direktur. Ngapain dia? Harusnya nggak ke direktur misalnya. Nah, kita tidak akan pernah tahu hal-hal seperti ini kalau kita tidak menampilkan struktur organisasi secara keseluruhan. Ya, kita tidak akan pernah tahu. Oke. Apalagi Anda yang nanti pada saat kerja praktek hanya datang saja ke kantor, tanya-tanya, ini kasus pembelian ya, hanya masalah pembelian saja. Anda hanya akan kenal aktor-aktor yang terlibat dalam pembelian saja. Itu kuncinya. Anda dicatat ya. Anda hanya akan ingat dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pembelian. Sementara yang tidak terlibat seperti ini, kepala keuangan, staf pemasaran, dia tidak terlibat. Ya. Anda nggak akan pernah tahu. Ya. Padahal seharusnya ini terlibat. Ya. Keterlibatannya bisa Anda lihat secara global seperti ini. Oke. Nah, mungkin sedikit itu ya bisa Anda jadikan patokan nanti. Kemudian, di sini saya tidak belum masukkan note description ya. Ini harus ada deskripsinya. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu ada deskripsinya nanti.
Pak, ini ada 6A dengan 6B, maksudnya apa? Ada 6A. Oke, ada 6A dan 6B. A dan B menandakan pekerjaan itu dilakukan paralel. Ya, bukan paralel. Bercabang ya, bercabang. Kalau dalam diagram activity mungkin dia disebut dengan fork ya, fork. Jadi ada dua pekerjaan dilakukan sekaligus bercabang. Ya, kita kasih dengan A dan B. Ya, kalau kita ketemu A dan B ini dikerjakan sekaligus dia. Biasanya pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan pada saat ada dokumen yang rangkap, dokumen-dokumen rangkap. Baik, mungkin hari ini cukup ya presentasi ini. Selebihnya nanti akan saya tambah, lebih kurangnya kita bisa diskusi lewat grup WA. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.